Nah, selanjutnya kita melangkah ke depan untuk menghadapi tantangan diskriminasi di kalangan mahasiswa generasi Z. Nah, pada di era globalisasi ini dan perkembangan teknologi ini, sering diskriminasi ini masih saja menjadi salah satu tantangan yang terbesar bagi seorang mahasiswa. Maka terlebih dari bagi mahasiswa generasi Z, yakni lahir mahasiswa generasi Z ini sekitar 1900 sampai 1990 sampai hingga tahun 2000-an awal ya teman-teman. Karena ini karena mereka memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masa depan yang lebih inklusif dan juga adil. Nah, mirisnya lagi, pada di era ini diskriminasi tidak hanya dilakukan secara langsung saja, melainkan dapat dilakukan secara tidak langsung, seperti halnya kelompok pertemanan ataupun circle dengan fisik dan juga ekonomi dengan status sosial yang sama, dan juga menyeleksi sebuah pertemanan yang cenderung tidak menerima perbedaan. Nah, padahal teman-teman, dampak diskriminasi ini dalam pencapaian kesuksesan tidaklah kecil bagi mahasiswa, baik untuk perilaku maupun untuk korban. Nah, dampak tersebut bisa berimbas kepada kehidupan sosial, baik segi jangkauan pertemanan maupun kepercayaan diri dan juga hal lain sebagainya. Nah, di antara kita melepaskan diri dari perilaku diskriminasi yang bisa dilakukan dari diri sendiri, yaitu kita dapat meningkatkan kesadaran bahwa berbeda-beda itu keren. Nah, yakni kita juga dapat melepas mindset, yakni seperti kita tuh harus selalu sama dengan segala hal, seperti simbol yang ada di Indonesia ya teman-teman, yakni Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, selain itu, kiat yang dapat kita lakukan yakni melalui sistem dari perkuliahan yang mendorong keberagaman, yakni maupun segi karakter ataupun hal lain sebagainya yang ada di dalam kurikulum. Nah, kita juga dapat melakukan aware terhadap tentang diskriminasi melalui seminar ataupun diskusi secara terbuka, dan juga kita juga bisa ngobrol, sharing dengan teman-teman kita tanpa melakukan diskriminasi ya teman-teman. Itu jauh lebih baik dalam kehidupan mahasiswa. Nggak berlandaskan kayak gitu loh. Itu makanya kita harus maksudnya ya udah kita coba aja untuk menyapa orang lain. Jadi emang kalau aware, aku rasa setiap orang pasti aware gitu kan tentang diskriminasi. Itu kan udah topik lama ya gitu. Ya itu tadi untuk mengaktualisasikan itu ya itu emang ada community. Jadi kita yang dalam satu kita yang harus memulai Oke, baik. Mas ini kan seorang mahasiswa ya. Pasti pernah nemui mahasiswa yang lain itu memiliki keterbatasan, itu dalam artian memiliki disabilitas gitu. Bagaimana sih pendapat Masnya itu tentang mahasiswa yang memiliki itu, baik di dalam maupun di luar kampus dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari? Oke. Tanggapan saya ya, ketika melihat orang yang memiliki kekurangan atau bahkan bertemu secara langsung, tanggapan saya ya seperti orang pada umumnya, biasa saja gitu ya. Misalkan kalau kita bertemu ya kita tidak harus mengejek, kita tidak perlu gitu. Kenapa? Karena kita harus menghargai setiap
perbedaan yang ada di tiap-tiap manusia, ya, yang dimana orang yang memiliki kekurangan, ada yang mengatakan seperti ini, orang yang memiliki kekurangan adalah orang yang memiliki hati yang istimewa. Itu saya pernah mendengar, tapi mohon maaf saya lupa. Jadi ya itu, kita tidak perlu membedakan gitu. Kita bisa mengajak mereka, merangkul untuk ya melakukan hal-hal normal seperti kita gitu. Oke, baik. Saya bisa nyimpulkan sedikit ya dari kata-kata Mas tadi ini, itu ada jawaban yang umum sebagian orang ya. Kalau saya dengarkan, kalau kita bertemu dengan orang yang seperti itu ya kita rangkul, kita aja dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi gitu di dalam lingkungan kita, malah orang-orang seperti itu tidak mendapatkan akses gitu dalam pembelajaran pendidikan atau dalam kegiatan apapun lah yang berkaitan dengan menunjang dirinya sendiri. Itu gimana sih menurut Mas itu? Jadi intinya itu bagaimana pendapat Masnya jika ada mahasiswa dengan penyandang disabilitas tidak mendapatkan akses yang memadai di fasilitas atau dukungan yang mereka butuhkan? Itu gimana? Oke, kalau menurut saya itu sangat disayangkan sekali gitu. Kenapa? Ya itu dia, kembali lagi ke jawaban yang tadi. Kita harus menghargai orang-orang yang memiliki perbedaan, karena ya itu, setiap manusia itu memiliki perbedaannya masing-masing. Dan juga yang tadi Mas sampaikan, pertanyaan mengenai orang yang memiliki kekurangan itu tidak mendapatkan akses fasilitas, ya itu sangat disayangkan banget gitu. Nah, maka daripada itu, salah satu solusi dalam menghargai mereka yakni memberikan akses fasilitas gitu. Seperti halnya pada UMM di GKB 4 kan ada akses fasilitas untuk penyandang disabilitas, bahkan sampai di toiletnya juga ada gitu. Dan tentu saja itu dapat memudahkan mereka dalam mendapatkan pembelajaran yang efektif, dan dengan mudah juga mereka dapat menjalani kehidupan sehari-hari. Oke, baik.